Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Tentang kebenaran firman-Mu yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan, kita diberi kesempatan kembali pada pagi hari ini, tanggal 3 Mei tahun 2020, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kita pada saat hari ini. Puji Tuhan, selama 2 bulan kurang lebih kita tidak melakukan ibadah di gereja, ya. Bahkan aktivitas pun kita tidak lakukan seperti biasanya. Kita banyak berdiam di rumah, kita menjaga kesehatan kita. Kita tahu pada hari-hari ini, ya, kejadian yang tidak pernah kita duga, ya seperti mimpi seperti itu ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Namun ya seperti ini sebelumnya juga kita seperti saya sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada saatnya kita tidak akan pernah berkumpul seperti ini mendengarkan firman Tuhan. Berapa bulan sebelum kejadian ini saya terus mengatakan itu, dan saya setelah kejadian ini saya merenungkan bahwa Tuhan itu sudah memberikan rambu kepada kita. Namun rambu itu saya tidak tahu kejelasannya apa yang terjadi. Ternyata Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya kejadian ini saya merasa bersyukur kepada Tuhan bahwa sebelumnya Dia sudah ingatkan kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, banyak hal selama 2 bulan ini saya kembali datang kepada Tuhan, banyak belajar, menanyakan segala sesuatu, apa sih maksud Tuhan untuk semua yang terjadi ini. Ternyata itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kadangkala kita kalau di saat kita tidak ada masalah, tidak ada problem, apapun kita nyaman-nyaman di dalam kehidupan ini, kita lupa kepada Tuhan. Kita lupa kepada Tuhan, kita meremehkan Tuhan, bahkan kita tidak waktu itu mengatakan bahwa mumpung ada kesempatan kita cari Tuhan. Nanti saatnya kita tidak akan bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur di jemaat kita ini, Bukit Raya ini, kebenaran firman Tuhan ya berapa tahun belakangan ini luar biasa yang Tuhan bukakan kepada kita. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudari tidak merasakannya, tidak tahu, tapi saya sebagai gembala di tempat ini, di dalam proses perjalanan saya mengikuti Tuhan, ya jatuh bangunnya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ternyata di balik semua itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya, khususnya di dalam mengembalai pekerjaan Tuhan. Nah, sebelumnya saya merasakan bahwa saya merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Setelah melewati proses-proses yang begitu luar biasa, ternyata saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di balik semua itu seperti Roma 8 ayat yang 28-29 yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, bahwa ayat ini benar-benar membukakan kepada saya satu rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga membangun saya kembali, membuat saya semangat kembali di hadapan Tuhan, ingin melayani Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya
Jujur saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mau melayani Tuhan karena keinginan saya sendiri. Ya, saya benar-benar bertanya kepada Tuhan, benarkah Tuhan memakai saya sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercayakan di GBI Bukit Raya ini. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, Tuhan banyak mengajarkan saya bahwa ya saya disempurnakan oleh Tuhan terus. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, dimurnikan, dikuduskan oleh Tuhan terus. Ternyata Bapak Ibu bukan karena kehebatan, bukan karena kuat dan gagah kita dipakai Tuhan, ya, tapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ternyata kita dibentuk oleh Tuhan untuk kita serupa dengan gambarannya. Berarti kita harus menjadi berkat, menjadi teladan bagi setiap orang. Walaupun hari ini saya terus berjuang untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, bisa bersyukur kepada Tuhan melewati kebenaran firman Tuhan ini. Benar-benar saya serius, saya fokus kepada Tuhan dan saya tidak berani lagi main-main kepada Tuhan. Mungkin waktu-waktu yang lalu, Bapak Ibu, sebelum anugerah yang Tuhan berikan belakang tahun ini, setelah kebenaran firman Tuhan yang dibukakan oleh saya mungkin melayani Tuhan hanya memiliki motivasi sekedar bahwa ya melayani Tuhan ingin nama besar, ingin kelihatan di mata orang, saya punya pelayanan berhasil. Tapi semuanya itu sia-sia, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan itu, saya diproses oleh Tuhan supaya saya melayani Tuhan lebih murni lagi. Terutama saya bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kepada saya. Sangat berdosa saya seandainya saya tetap melakukan di dalam pelayanan itu karena kepentingan pribadi saya, karena sesuatu untuk nama baik saya. Sangat berdosa saya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa anugerah yang luar biasa Tuhan membukakan kepada saya, dan saya mulai meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari-hari ini terus saya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, terus berjuang walaupun untuk melakukan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Terus, tapi saya tidak akan pernah menyerah sampai akhir kehidupan saya. Saya minta kepada Tuhan, biar saya tetap setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Begitu juga kerinduan saya buat Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Harapan saya benar-benar kepada jemaat yang Tuhan percayakan di GBI Bukit Raya ini. Walaupun saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu lakukan selama 2 bulan ini, tapi saya percaya kepada Tuhan. Kuasa Tuhan mengingatkan Bapak Ibu melewati kejadian corona ini. Ya, Bapak Ibu sadar bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Waktu kita tidak lama lagi, saatnya kita sudah bersungguh-sungguh kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, sampai sini saja dulu saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi berjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai yang rasmi. Tuhan, serahkan. Tuhan, serahkan hidup. Semuanya aku berikan kepadamu. Semua aku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu Tuhan.
kita minta Tuhan selidiki hati kita. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kita selama 2 bulan ini. Kita banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ataukah kita sibuk dengan urusan-urusan pribadi kita? Kalau kita belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mari Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita memperbaiki hidup kita.
Haleluya.